Selamat datang di acara Replay. Enggak. Dibaca kayak. Dibaca. Akhirnya gue. Dan gini, gue mau cerita sedikit ya. Jadi, kita kan kemarin tag kan Bit yang video itu dan gue kan harus mewawancarain dong. Nah, tapi waktu itu emang kita fokus nanya-nanya. Terus gue nggak bisa ngereaksi kan, karena jadi walaupun jawabannya aneh-aneh, pokoknya gue harus tetap terima dan paling banter gue ketawa gitu. Nah, ketika kemudian tadi malam gue tuh lagi di grup di grup XKWavers gitu, lagi chatting-chattingan sama teman-teman semua. Tiba-tiba ada yang post gitu, bilang, udah upload nih video barunya. Gue kaget dong. Nah, terus gue udah mau nonton, tapi gue baru ingat kan gue harus nge-react ya, ngeklarifikasi apa yang mereka ngomongin gitu. Terus seru nih nonton lagi, udah semangat banget. Tiba-tiba deh gue nonton netizen yang menurunkan mood saya. Dia bilang apa coba? Dia bilang, kayaknya gak seru nih kalau udah Kak Fuad yang nanya-nanya, ngapain lagi bikin reaksinya gitu. Wah, fix ini kayaknya gak mungkin ada reaksinya lagi gitu kan ya. Anda sotoy Anda sotoy gitu. Padahal tiap hari kan lu kalau lihat video-video lama lu, album-album lama lu, pasti kan lu senyum-senyum sendiri kan, itu seru kan buat lu. Kok gua gak boleh? Kok lu gitu sih? Hah? Kok lu gitu sih? Jadi pokoknya hari ini gue tuh mau ngereaksi ya, walaupun moodnya sempat diturunin sama mereka kemarin itu. Gue juga bingung ya, jangan-jangan besok pas udah nikah, di hari kedua menikah, suaminya tidak cinta lagi. Sayang, kok kamu tidak cinta aku? Mohon maaf, udah bukan first reaction. Loh, gitu kan? Orang tuh harus bisa excited setiap kali mereaksi walaupun itu hal yang sama. Oke, mari kita reaksi episode kali ini. By the way, udah ada 4 orang yang nge-dislike. Siapa dia? Fix, ini pasti Hawa, Dena, anaknya, dan Sis. 4 orang sobat COVID. Iya. Alhamdulillah ya, udah pada sembuh, udah pada pulang. Masya Allah ya. Kita putarkan videonya. Gede banget. Apalah? Profesional. Tuh, profesional. Dengar, profesional gue. Emang Anda? Muhammad Fuad Naim. Gak ada. Kok gue baru nyadar sih? Gak ada Muhammadnya. Terlalu suci nama Muhammad ditandingkan dengan aku ya. Ya, Fuad Naim. Fuad? Saya nggak kenal. Alah. Fuad Naim. Enggak. Pakai H nggak? Haji Fuad Naim. Haji. Amin. Ya paling sama kayak 26, 26 geng. 27. Lihat, parah, Ustadz Wimar loh. Astagfirullahaladzim. Jadi Ustadz Wimar selalu bertanya-tanya, kamu tuh kok kayaknya nggak pengen jadi teman aku karena Anda tidak tahu umur saya. Gimana ceritanya sih? Padahal kan aku tahu umur Ustadz Wimar. Masa aku bisa dibilang aku 26? Pantas selama ini Anda menindas saya seenak hati ya. Anda kira kita jauh umurnya ya? Oke, 29. Bener. Kok bener sih? Iya bener, gue 29. 24 atau 23. Wow, parah Ustadz Felix. Antara muji sama emang gak peduli sama gue. Orang mana? NTT, Kupang. Dodoe. Kupang. Orang Kupang. Kupang. Enggak. Gua ya bisa dibilang orang Kupang karena tinggal di Kupang lama, besar di sana. Tapi gua sukunya orang Bugis, Makassar ya. Jadi makanya kemarin waktu ke Makassar gua kayak kerasukan gitu kan isinya, karena emang itu kayak kampung gitu halaman gua. Tapi walaupun memang secara lamanya di Kupang, besar di sana, tapi lahir, suku, orang tua, semua keluarga besar semua orang Bugis Makassar. Gitu. Ketemu sengaja waktu di Jogja mungkin ya. Pegang kamera. Oh iya bener. Waktu itu gue gue jadi bantuin temen-temen ya anak-anak ngaji gitu sebagai kameramen. Jadi kalau ada ustadz datang ngisi di Jogja, gue jadi kameramennya gitu. Pengajiannya Ustadz Sidik Aljawi. Dia duduk di sampingku. Tuh. Berjam-jam tidak menyapa. Seperti dia itu ingin sendiri di kelas itu. Bener. Jadi gue tuh awal-awal hijrah teman-teman itu kan gue anak film kan ya. Jadi suatu hari gue lagi gabut gitu, terus gue internetan, terus gue ngeliat satu hashtag yang itu tuh menggugah hati gue. Dia ada pengajian gitu, terus hashtagnya Indonesia milik Allah. Terus gue jadi tahu
ih keren juga ya, bener kan Indonesia kan memang punyanya Allah, dunia juga punyanya Allah. Kayaknya gue emang harus, tanda kutip, gue harus mulai taat deh gitu. Akhirnya gue nyari pengajian. Lu kebayang gak sih orang belum pernah ngaji datang sendiri ke pengajian? Kan duduk bengong gitu ya. Udah bengong dengerin Ustadz Sidik itu kan dia fikih, waktu itu fikih soal seni kalau nggak salah. Nggak ada yang lu kenal? Nggak ada sama sekali. Jadi gue tuh di situ benar-benar Marginal. kebayang gak sih benar-benar blank. Orang ada yang dikenal aja kadang nggak ngobrol gitu, apalagi nggak ada yang dikenal kan. Dan disitulah gue mulai nge-spotlight gitu lah, nge-highlight Ustadz Wimar gitu. Karena dia sempat angkat tangan dan dia nanya kayak dari sisi videografer. Jadi saat itu tuh orang rata-rata tuh nanya soal bisnis, soal apa gitu loh. Nah, jarang ada yang videografer hijrah, kameramen hijrah atau. Nah dia punya PH, gue juga punya PH kan. PH gue bubar gara-gara hijrah gitu. Nah gue akhirnya ikut PH dia. Iya, gemuk banget. Awal-awal gitu. Iya, pokoknya awalnya gemuk banget. Gemuk banget. Buntak gitu. Buntak. Ada nih ya, ini dia fotonya. Gue gede banget dulu karena kayak nggak peduli apapun selain apa ketaatan. Wah. Sudah mulai. Nggak, gue ngerasa dulu kayak nggak penting gitu ya, gitu-gitulah ngurusin badan gitu. Nah ini makin parah, jadi gue dari naik hampir 10 sampai hampir 20 kilo, pokoknya naik parah banget. Itu kayaknya waktu itu di angka 86 kilo. Pas di Al-Fatih. Ya itu pas. Oh berarti dia baru nyadarnya itu. Iya. Karena pertama kali ketemu di Jogja. Cuman emang di Al-Fatih pertama kali gue nyamperin lah gitu. Dulu numpang tidur kayaknya Al-Fatih. Fuad itu salah satu jenis orang introvert sempurna, nggak campur-campur, nggak suka ngangkat telepon, kalau bisa nggak ketemu mending nggak ketemu, kalau ketemu orang. Olah kita bahas nih atau. Nah iya satu, karena banyak yang kaget katanya Mas Fuad emang introvert. Iya gue nggak tahu ya. Menurut gue sih gitu. Jadi introvert itu bukan orang yang pendiam ya kawan-kawan. Kalau pendiam berarti itu kalian emang pendiam aja gitu. Introvert itu dia lebih nyaman sendiri atau nyaman berada di circle yang kecil kayak sahabat, teman dekatnya gitu. Tapi kalau ekstrovert dia lebih nyaman kalau di luar rame-ramean banyak orang gitu. Jadi bukan masalah pendiam atau nggak bisa ngomong. Gue mah bawel, cuman lebih seneng, lebih nyaman diri ini kalau sendirian atau cuman di circle yang kecil karena lebih bebas mau ngakak, mau ketawa, mau apa gitu. Itu sih contohnya ini kayak nggak suka angkat telepon. Itu iya, karena gue nggak suka berinteraksi sama orang. Jadi kalau ada orang nelpon, nomornya nggak gue save, itu gue nggak angkat. Makanya kemarin gue ilangin nomor gue di beberapa medsos, karena sering banget ada yang nelpon dan tau-tau ngundang gitu. Gue nggak suka diundang lewat telepon, gue sukanya diundang lewat WhatsApp dan seterusnya. Itu pun WhatsApp yang megang admin bukan saya. Jadi pokoknya gue nggak mau interaksi lah sama orang. Kecuali sekarang mulai ngurusin anak-anak SKWers kan. Itu jadi mulai berinteraksi sama adik-adik SKWers sendiri khusus gitu. Karena ada kepentingannya. Karena ada kepentingannya agar mereka tetap betah di kerajaan di perusahaanku gitu. Enggak sih, jadi belajar kan ya. Karena lebih nyaman karena mereka sama-sama ngerti K-pop kan. Dia adalah orang yang sangat mencintai istrinya. Terbukti ketika saya lewat di depan rumah pasti sedang menjemur. kok bukti cintanya menjemur sih? Tapi ya mungkin bagi Ustadz Cahyo begitu, bukti cintanya menjemur. Mungkin awal jatuh cintanya Ustadz Cahyo ke istrinya ketika sedang lewat sebuah rumah lalu ada wanita cantik sedang menjemur. Kenapa dia perlu cinta ya? Gitu kayaknya gitu sih. Safety player. Safety player, iya. Safety player itu istilah yang tepat. Kalau nggak mau melukai hati orang lain itu, gue nggak sesuci itu ya. Gue cuman safety player. Gue tuh mencari aman aja gitu sebenarnya. Jadi kalau hati lu bisa terluka tapi tanpa gue kenapa nggak apa. Gue takutnya gue ngelakuin hati orang, gue dibalas gitu. Tapi kalau lu bisa terluka tapi gue nggak kenapa-napa, itu opsi yang terbaik. Tapi sekarang gue jadi lebih serem sih karena ketika udah hijrah kan gue tahu orang bisa kekuatan doa ya. Gue takut didoain orang jelek gitu. Dulu mah asal ngomong aja, yang penting gue nggak rugi. Iya, plan ya sih. Plan dan selalu tidak jelas. Tapi saya melihat bahwa Mulai nih. Ini kayaknya mau keluar ini menjilat ini. Biar aku tetap bisa jadi diperbudak tuh. Bikin gak enak orang lain. Iya itu benar. Aku nggak suka bikin gak enak orang lain. Jadi itu justru bikin aku rugi sendiri sih sering. Kalau yang dia suka nggak bikin gak enak. Itulah kenapa gue nggak jarang mau ketemu orang. Karena jadi kepengen bikin gak enak orang lain. Tapi jadi nyusahin gue sendiri gitu. Makanya biar nggak susah nggak usah ketemu aja deh daripada lu nyusahin gue.
Karena gue nggak mau nyusahin lu kan, daripada gue nggak mau nyusahin lu tapi gue nyusahin diri gue sendiri, mending kita ketemu. Jadi sebenarnya fokus pemikiran gue tuh bukan ke lu, ke gue sendiri sebenarnya. Gue nggak mau nyusahin diri gue. Tadi Menunggu. Enggak. Gue tipikal yang lebih suka menunggu daripada ditunggu. Ustadz Hidayat ini sotoy emang bener. Jangan-jangan dia netizen. Gue lebih suka nungguin daripada ditunggu. Olahraga. Olahraga bener. Nggak suka olahraga. Itu mata kuliah dan mata pelajaran yang paling gue nggak suka, olahraga. Karena apalagi pas lari ya. Itu nggak adil banget ketika lo dihitung dari berdasarkan kemampuan lo lari sampai ke ujung dan ke ujung cepet-cepetan. Ya maksudnya nggak semua orang terlahir jadi pelari gitu. Kenapa bapak ini? Ikan kenapa ujiannya lari? Itu sumpah itu tuh. Ya kan olahraga. Tapi kan olahraga banyak, catur juga olahraga loh. Iya kan? Catur tuh masuk dalam bidang olahraga loh. Kenapa nggak diuji itu juga? Jadi olahraga tuh zaman sekolah tuh inget banget gua. Koprol, iya kan? Ya Allah koprol udah tau. Gua tuh bisa ngoprol maju, mundurnya susah gitu kayak zolim banget zaman dulu ya. Zolim Anda. Dulu untung guru saya orang Kambing deh harusnya. Kambing-kambingan pokoknya. kambing. Gua baru suka setelah diceramain si Frun bahwa Rasul dan Nabi menyukai kambing dan seterusnya. Jadi gua merasa kayak ada kesempatan aku bisa deket Rasul tanpa harus belajar banyak. Aku makan kambing aja, makan nyunah berpahala. Warna kesukaan ya biru. Ustadz Husein Sarangi, biru, suka banget gue biru. Merah sih lebih Tahu? abu-abu tapi Tahu? Ini lagi lo tahu. Tahu Ustadz Felix juga. Itu enggak bagaimana? Masya Allah, dia sok menebak warna dunia dengan mata sesipit itu. Nggak adil banget tau gak sih? Nggak, warna gue biru, gue suka banget biru. Dan sekarang semua serba hitam putih itu karena gue harus pakai bajunya yang ngaji kan. Saya belum pernah. Iya sih. Aduh sedih ya gue. Gue nggak ada pembelaan untuk ini. Iya. Al-Fatihah mungkin. Al-Fatihah. Al-Waqi'ah. Kenapa bapaknya? Anak miskin ya. Ih, parah banget. Ngaca. Kita sesama, jangan saling menjatuhkan dong. Kita membangun ya. Kita kan waktu Al-Waqi'ah kita baca bareng. Al-Ikhlas kayaknya. Parah banget sih. Kayaknya pada nggak percaya gue bisa baca lebih panjang gitu daripada Al-Ikhlas. Surat di Quran tuh banyak, tau nggak? Iya sih, gue nggak ada surat favorit sih. Tapi mungkin kalau bisa dibilang kayaknya Amma. Soalnya gue hafal itu. Amma ya tasa'alun. Surat apa sih itu? Kayak bocah. Nggak, gue nggak tahu nama suratnya. Gue tapi tahu, gue hafal itu. Jadi gue di challenge sama guru ngaji. Jadi itu gini, itu udah zaman gue baru awal ngaji hijrah gitu. Terus gue di challenge sama guru gue gitu kayak dalam waktu seminggu lu ngafalin surat Amma itu. Terus gue nggak nyangka gue bisa hafal, dan itu gue tahu kalau kita niat ngafalin itu emang pasti insya Allah bisa hafal. Itu sih. Sama kalau yang surat yang dalam banget menurut gue tuh surat As-Saff itu sih. Musik base-nya tuh dangdut. Genre musik kayaknya pop. Ya sebenarnya gue bukan basicnya dangdut ya teman-teman ya. Dangdut itu cuma buat happy aja. Gue basicnya pop. Pop yang jadi dangdut tuh karena gue bisa nyanyi dangdut aja, suaranya cengkoknya. Cuman kalau gue sukanya tuh kalau untuk dengar sehari-hari itu biasanya pop. Pop yang slow, yang drama lah, kayak soundtrack drama Korea itu gue suka. Lagu-lagunya Melly Guslow, soundtrack film Indonesia tuh gue suka. AADC, terus pokoknya hampir semua soundtrack film Indonesia, Barat, ya OST itu gue suka. Jadi emang lebih ke yang bisa nemenin gue fokus kalau lagi belajar, biasanya dulu gitu. Apa yang paling kelihatan keren dari Fuad itu, dia itu selalu mentingin orang lain dari apapun. Mendingan dia puji terus, aku puji ya. Udah sini aku kerjain semua daripada ribut berantem gara-gara kerja kelompok, dan mendingan begitu daripada harus ribut untuk ngerjain sesuatu bareng-bareng. That's it. Ada benernya ada keliru, tapi gue selalu poin pentingnya ya. Gue mikirin diri gue sendiri. Kalau kita kerja kelompok, itu ada kemungkinan nilai kita berkurang gara-gara ada orang satu yang tidak terlalu cerdas di antara kita yang menghancurkan semua kesempurnaan itu. Makanya kadang gue lebih suka ngerjain sendiri. Gak apa-apa, lu numpang nilai gak apa-apa. Yang penting nilainya perfect gitu. Karena gue begitu, daripada kayak yaudah aku bagian itu terus gagal di bagian tertentu yang menyebalkan sekali gitu kan ya. Jadi gitu, kenapa gue lebih seneng ngerjain sendiri, dan itu jeleknya sih. Itu jelek banget sih.
Keren. Pokoknya kalau sudah jadi host MC entah apapun itu untuk kemudian mengawal sebuah acara dengan lisannya, maka udahlah jadi pokoknya. Kalau dari sisi karakter ya orangnya ketika komunikasi enak dengan Gurih, anak-anak gurih. muda itu nyambung banget. Antum itu bisa untuk mengetahui sesuatu yang antum ingini. Ngomongnya antum masuk ke sini gitu ya? Tentang gue lagi di situ. Antum itu. Kalau antum buat sesuatu, antum sudah tahu end-nya seperti apa. Maka itu sangat menonjol ketika antum buat materi-materi spontan. Kesannya bagus ya, tapi gue gak ngerti kok maksudnya apa. Ngomong apa sih sebenarnya gue? Apa sih? Tapi mungkin bener ya. No One Piece. Bukan? Dia itu sebenarnya mungkin bukan pinter ya. Mungkin bicara sesuatu yang gue gak ngerti. Jadi kesannya kayak keren banget gitu. Apa sih Marin? Apa tuh? Margarin? Dia penakut, tidak berani ngambil resiko yang terlalu besar, suka cari aman. Iya benar, gue sangat suka cari aman. Menurut gue tuh kelemahan sih. Gue tuh ngiri sama orang-orang yang berani ngambil resiko besar untuk hal yang besar. Karena menurut gue untuk bisa jadi besar ya lo harus berani ngambil resiko-resiko yang besar gitu. Cuman gue nggak bisa. Makanya gue selalu nyaman berlindung di balik orang-orang yang berani ngambil resiko yang besar. Contohnya sekarang gue kan ibaratnya kerja bareng Ustadz Felix. Karena kan dia orang yang sangat ada dalam risiko yang sangat besar kan. Makanya gue senang dekat dengan beliau karena gue ikut berkembang tanpa harus kenapa-napa. Dia kalau jadi Abu Thalib sih. Ya gak Abu Thalib dong. Banyak orang yang tidak enak. Ih, parah banget sumpah ya Abu Thalib. Dari muslim dong. Terus Anda siapa Abu Jahal gitu ya? Kan sahabatan kita. Itu kadang Mas Fuad itu masih merasa canggung, terutama ketika menghadapi orang baru. Actually enggak. Bahkan untuk orang yang sudah lama berteman pun, gue tuh masih tetap ada level canggungnya. Fun fact, gue tuh tinggal sama Elan, sahabat gue banget. Itu serumah berapa tahun ya? Kayak 3 atau 4 tahun itu serumah. Bahkan di tahun-tahun terakhir itu kita sekamar karena cuma kos-kosan gitu loh. Jadi cuma dibatasin sekat gitu doang. Jadi tinggal tuh sekian lama itu, tapi satu kali pun gue nggak pernah kentut depan dia. Saking gue tuh nggak bisa kayak gitu-gitu tuh nggak bisa. Di cowok-cowok itu kan biasa ya kayak gitu-gitu tuh biasa banget. Tapi gue tuh ngerasa kayak nggak bisa. Bahkan ketika kita rumahnya pindah semakin ke rumah yang lebih kecil, itu tuh gue buang airnya itu di toilet Pertamina. Toilet pom bensin. Saking malu, gue tuh maluan gitu loh, kayak nggak enakan gitu, kayak aduh nggak bisa gue. Itu sih. Nah gue baru belajar untuk bisa mengurangi ini semua ketika menikah. Jadi menikah itu gue mulai belajar untuk ya mau tidak mau ya kita harus menunjukkan aslinya kita. Jadi istri gue tuh orang pertama yang merasakan gue aslinya kayak apa. Even orang tua gue tuh kayaknya nggak pernah sampai kayak gitu ke orang tua gue. Tapi kalau depan istri gue udah bodo amat gitu. Nah itu justru gue belajar menjadi lebih apa adanya setelah menikah gitu. Males. Betul. Tidak mau beraktivitas. Pernah waktu itu di Makassar mau tampil, dia nggak pede sama rambut. Ini contoh salah satunya. Nggak pede, rambut nggak pede, badan nggak pede, bahkan kayak aroma tubuh nggak pede. Gue tuh suka kayak gitu kayak. Tapi ya sekarang lebih bodo amat sih, maksudnya kayak kalau lu nggak suka lu bilang terus gue rubah udah gitu aja. Cuman dulu tuh kayak dulu nggak pede, misalkan nih ya. Kalau sekarang Abik bilang nih, rambut lu tuh benerin tuh, bisa gitu kan ya. Itu gue bisa kayak, oh iya oke gitu. Tapi dulu tuh ngerasa kayak, aduh kok bisa sih? Gue nggak prepare sebelumnya sampai ketahuan rambut gue begitu kan gak sih? Kayak ngerasa salah gitu kalau ketahuan ada kekurangannya. Gara-gara Korea pasti. Ya? Terus potong rambut, terus fail, sama nggak pede. Aduh. Pikir gimana ya manusia Gue tuh sering banget fail dalam potong rambut. Jadi kalau udah pas dipotong rambut ini tuh gue sering nggak ganti-ganti tempat. Nah Makassar itu kan baru kita datengin. Dan gue harus potong rambut, jadi nggak ada yang langganan dong. Udah random aja, yang penting barbershop gitu. Dan akhirnya fail sesuai fail pada umumnya, yaitu ala Kim Jong Un sih. Yang di situ kayak cepak banget loh. Wah itu sering banget gue gagal kayak gitu. Ya, tapi ya sudahlah. Nah ada kalimatnya Ustadz Cahyo yang nempel banget di gue waktu itu dan itu gue pakai sampai sekarang. Kayak masa kamu tuh udah ngaji tapi masih direpotin sama hal-hal kayak gini. Nah itu kan kayak oh iya bener ya. Itu keinget lagi. Itu enaknya kalau punya temen yang miskin, yang soleh maksudnya, yang bisa ngingetin kita gitu.
Yang berkesan dari Fuad itu adalah ketika akhirnya dia bisa ngasih tahu ke aku bahwa memang dakwah itu potensinya banyak. Itu sih yang paling berkesan. Karena dulu aku yang termasuk orang yang nyepelein ketika Fuad Korea serius ini mau diapain, dan itu tanpa sadar menyadarkan banyak orang tentang dakwah itu nggak bisa. Ini bikin-bikin ini berkesan pikiran kita masing-masing karena dunia ini macam-macam. Alah. Romo oke. Oh iya Romo. Bener sih. Udah bagian ngejulit aja. Itu udah bagus loh ngomong. Iya bener sih. Gue tuh gak suka yang bagus gitu kan sih. Gue tuh pengen via gitu. Dia ikut kerja bakti. Iya. Yang kerja bakti itu epic sih. Gue thanks banget buat Syahyo dan by the way udah pergi dah saat urusan lewat ya. Serius, gue tuh ngerasain, wah aku bisa bekerja sama dengan orang Itu tuh gue inget banget Bit. Waktu itu kan ya, gue tuh datang pagi-pagi. Gue kan sebenarnya orangnya sangat rempong begini-beginian ya. Waktu dulu kita mau ke nikahan Alfian aja, malamnya gue udah ngecek di grup. Kalian pakai bajunya langsung dari mobil atau pas sampai lokasi baru ganti baju. Soalnya gue gak pengen kayak gue beda sendiri gitu loh. Kayak masa gue di mobil batik sendiri terus orang akan bilang gini, ih serius amat sih kok udah pakai batik aja kayak gitu loh. Nggak kepengen gitu juga gitu. Akhirnya, nah sama gue tuh rencananya pagi itu mau ngecek kayak Bit, Syahyo barengan. Cuman gue bilang sepertinya orang normal nggak begitu gitu. Orang normal malah langsung datang aja. Bener dong, gue langsung datang nggak ada siapa-siapa. Jadi gue datang ke lokasi itu cuma bapak-bapak yang tidak aku kenal. Mereka semua saling curhat cerita, tepok-tepokan ngomongnya. Mereka bicara apa? Gue sambil berdoa, ya Allah, kalau nggak Abid datangkanlah Ustadz Syahyo ya Allah. Datangkanlah mereka ya Allah. Dan datanglah Ustadz Syahyo, Abid mah enak ya, pelariannya mah dia ngeting ya. Bisa nggak interaksi sama orang ya, ngedrone gitu. Abid kayak ikut kerja, bisa gitu dia. Kan gue udah kerja. Iya, kerjanya nge-nyuting ya. Ya itu seru sih, walaupun korbannya tangan gue terluka. Makanya waktu gue live yang episode berapa gue lupa itu kan gue happy banget kan. Karena gue baru ngerasain, wah serius guys, kalau udah interaksi sama orang tuh enak banget. Cuman habis itu capek banget. Capek itu karena kayak orang introvert itu ketika dia kumpul sama orang banyak, itu energinya kayak full load gitu. Dan itu benar-benar langsung lobet habis itu. Gue habis duhur tuh langsung tepar. Padahal kalau nggak salah habis duhur tuh masih lanjut kan. Iya. Ini kita tetangga nggak pernah bareng itu juga sama. Maksudnya kan kita bisa chatting-chattingan ya. Terus ketemu. Saya tuh jarang ya bareng antum sebenarnya dan hampir nggak pernah sebenarnya. Tapi kejadian yang menurut saya sangat memorable ya ketika saya ngelihat antum membawakan Ada Apa Dengan Korea. Kapan? Peserta kali. Nggak pernah. Dia tuh nonton di YouTube. Iya, orang ini kan gitu ngeliat kayak, berpotensi sekali anak ini, itu langsung kayak langsung dihubungin gitu dia mah. Di ruang gelap gitu. Iya. Potensi sekali. Di ruang gelap ya. Ternyata dia dibalik semua ini ya. Nggak, tapi aku yakin dia nontonnya nggak pernah live. Dia tuh nggak pernah datang di acara-acara yang anak didiknya bikin. Ngefast, Key, apapun itu ya, Sky, apapun, Yes gitu, dia nggak pernah datang. Kecuali dia jadi pembicara, dia nggak pernah peduli itu. Prinsipnya Ustadz Felix itu satu, gue mau lari, kalau mau ikut ya lari, kalau nggak mau ya udah ketinggalan, gitu doang deh. Artinya, masa gue harus belakangan lagi ngeliatin lu gitu aja. Gue percaya aja kalau lu lagi di belakang gue, berarti lu lagi lari bareng gue, gitu dia orangnya. Maka Fuad harus mengembangkan diri untuk lebih daripada yang dilakukan sebelumnya. Maka ya Ustadz Felix itu guru gue yang paling gue makasih banget udah banyak ngajarin dari sisi tadi mengembangkan diri. Jadi beliau itu nggak pernah ngajarin gue kamu tuh ngeditnya kayak gini dong gitu atau bikin konten yang kayak gini tuh enggak. Dia cuma bilang sesuatu yang itu tuh visioner gitu loh. Misalkan nih dari tahun lalu tuh dia udah bilang bikin YouTube ya 2 bulan lagi jadi target sekian subscribers bisa deh lo gitu. Jadi dia tahu lu bisa, cuman dia nggak pernah maksa lu harus bikin yang kayak gimana. Terus lu harus sekarang bikinnya deadline tuh nggak pernah kayak gue cuma mau ngasih tahu nih, lu kayaknya punya potensi di sini. Kalau lu ngelakuin kayaknya lu bagus. Kalau nggak juga kalau ngomong nggak apa-apa gitu. Dan itu yang beliau lakukan terus. Selalu kayak perkembangan terkini gue selalu minta update ke beliau. Ustadz, kalau konten-konten kayak begini ini sebenarnya masih layak nggak tampil di zaman sekarang, di waktu sekarang atau dan beliau jago di hal-hal yang kayak gitu. Jadi kalau apa ya, kalau artis dia jadi apa sih orang yang bisa kan? Yang menerawang. Bukan. Itu artis dong. Itu dukun. Saran doa nih serius. Lebih banyak berinteraksi dengan orang lain karena kita tidak boleh menyimpan kebaikan. Kelarin apa yang dimulai. Semoga Allah mampuin Fuad untuk ngelarin apa yang Fuad udah mulai.
ngelola orang sebanyak ini di dunia yang Susah sangat banget, berbeda, susah banget. ujungnya harus lari kemana, Gua tuh nggak bisa membawa multitasking. kemana, manfaat apa yang akan disebar, nggak tahu ya. Kalau aku kan pikirannya hulu hilir begitu, tapi semoga pasti kedepannya Allah kasih Fuad, insya Allah ya, kemampuan untuk ngelarin ini sehingga output dakwahnya itu betul-betul jadi sesuatu yang ya kalau pertolongan tuh min haitsu la yahtasib. Jangan lupakan bahwa Allah sudah ngasih satu potensi untuk menggrab anak-anak K-pop dan lain sebagainya, dan menurut saya itu harus dilanjutkan. Semangat, harus kau Mbak. diperkuat lagi, dan jangan lupa regenerasi. Saran saya sih Tuh, regenerasi. Jadi teman-teman juga harus ini aktif ya di grup Xcaver biar bisa gak cuman gua yang vokal, nanti kalian juga bisa bikin karya-karya baru. Jadi kita ramaikan jagat raya maya ini dengan konten-konten positif walaupun tetap ber-Korean vibe gitu ya. Semangat. Misalnya editor. Ujungnya cuma satu doang sebenarnya. Mas Fuad ini satu-satunya di Indonesia. Kecap kali gua. Nomor 1. Fuad ini lebih mau untuk apa ya, push the limit. Itu akan ada dunia yang lebih besar bagi antum sebenarnya. Karena halangan bagi orang-orang yang, tapi itu kadang-kadang hanya bisa terjadi kalau saya ketemu dengan lawan yang kuat dalam tanda kutip. Jadi saya tuh hampir saya nggak ada motivasi kalau saya nggak punya lawan. Musuh gua, lawan gua siapa ya? NCT, EXO, BTS. Wow, gede banget tuh musuhnya. Tapi nggak apa. Kita sama-sama mencoba. Ada satu yang jadi BTS, EXO, NCT itu punya ganteng, punya suara bagus, bisa ngedance, cakep-cakep, tapi satu yang mereka nggak punya, Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, gila, kadrun banget nggak gue? Tapi insya Allah kalau kita nggak pernah tahu kan pertolongan itu datang dari mana, dari sisi mana. Tentu dari Allah, tapi Allah datangkan dari sudut mana. Bisa jadi memang bukan dari guanya, tapi dari potensi-potensi adik-adik Xcavers yang nanti bisa berkembang luas dan meluaskan dakwah dengan gaya dan style seperti ini gitu, biar bisa meraih lagi banyak masa dari adik-adik K-popers ya, khususnya yang Gen Z. Ingat 27% mereka. Insyaallah. Udah habis. Alhamdulillah. Closing statement. Oh gitu, closing statement. Ya, makasih buat ustadz semua yang udah nge-react. Waktu itu gua di lokasi cuma bisa ketawa-ketawa karena gua nggak tahu mau ngomong apa. Maksudnya nggak mungkin gue ngomong juga saat di situ, tapi sekarang alhamdulillah terpuaskan. Intinya mostly bener lah ya, bener lah rata-rata yang pernah ngomongin, karena mereka tahu gue tuh orangnya nggak terlalu Kan bener ini juga dalam rangka cari aman ya. Bener. Setelah semua kenistaan yang tadi saya ucapkan ya, sekarang saya kembali kepada mode aman ya, safe mode ya. Iya gitu. Makasih ya tadi semuanya. Jangan lupa subscribe dan komen banyak semua di sini. Harus komen. Pokoknya kalau lo mau ngigibah apapun di sini, jangan di grup, jangan mana, di bawah di kolom komentar ya. Sampai jumpa.